Ini adalah sebuah tablet yang diberikan oleh adikku karena dia bilang selama ini tabletnya jarang dipakai dan kebetulan aku emang lagi butuh sebuah tablet. Dan ternyata menggunakan tablet 8 in seperti ini sangat menyenangkan. Ini adalah Realme Pad Mini yang rilis di 2022 dan di video ini aku akan tes performanya baik untuk penggunaan sehari-hari, performa sintetis untuk digunakan bermain game emulator hingga emulator Switch, dan apakah bisa menggunakan tablet seperti ini untuk menunjang produktivitas atau tablet seperti ini hanya HP dengan layar yang lebih besar aja. Tablet ini memang bukan tablet rilisan baru ya, tapi kita akan lihat seperti apa performa keseluruhannya. Untuk yang belum tahu, ini sekilas yang kita dapatkan di dalam paket pembelian Realme Pad Mini ini. Tablet ini punya desain yang simple dan sangat compact dengan build quality yang menurutku kokoh karena bahannya ini metal dan terasa cukup premium. Punya stereo speaker dan masih punya headphone jack. Kondisi fisiknya sekarang ini masih sangat bagus, mungkin karena jarang dipakai ya. Cuma tempered glass-nya yang sudah retak. Dan aku baru sadar kalau bodinya ini agak bengkok dikit. Sepertinya ini ketekan waktu aku taruh di dalam tas ya, pas bawa barang banyak waktu itu. Untuk tablet seperti ini akan lebih nyaman jika kita menggunakan casing ya. Tapi casing ini aku beli secara terpisah karena tidak ada casing dari paket pembeliannya. Panel yang digunakan tablet ini adalah IPS dengan resolusi 1340 x 800 pixel dengan rasio 5:3, refresh rate 60 Hz dan support 10 jari. Jika diperhatikan dengan sama, layarnya ini memang terasa kurang tajam apalagi jika dibandingkan dengan layar HP ya. Meski begitu, untuk keperluan konsumsi hiburan seperti nonton YouTube dan film, menurutku ini masih sangat nyaman. Dan bahkan sekarang aku lebih sering menggunakan tablet ini untuk nonton dan baca-baca ya, dibandingkan HP-ku karena layarnya jauh lebih besar dan lebih nyaman di sini. Tapi tablet baru 2 jutaan atau bahkan 1 jutaan di 2025 ini biasanya resolusinya sudah Full HD Plus dan bahkan ada yang 2K dengan layar yang bahkan lebih besar. Stereo speaker di tablet ini cukup kencang dan nyaman untuk digunakan nonton, meski untuk bassnya ini menurutku masih kurang ya. Chipset yang dipakai adalah Unisoc T616. Yang aku gunakan ini merupakan varian dengan RAM 4GB, penyimpanan 64GB, dan support micro SD card. Aku coba untuk benchmark Antutu dan Geekbench, hasilnya seperti ini. Untuk keperluan sehari-hari, aku menggunakan tablet ini untuk entertainment seperti YouTube, nonton anime dan film, browsing, baca Reddit, buat nulis skrip YouTube, dan bahkan aku gunakan untuk memonitor chat saat live streaming. Karena aku cuma pakai satu monitor dan semua itu berjalan dengan sangat baik. UI-nya ini terbilang cukup smooth ya, mungkin efek dari stok Android dan resolusinya yang masih HD sehingga SoC-nya itu tidak terlalu terbebani. Meskipun menggunakan SoC yang terbilang entry level, tapi tablet ini masih bisa digunakan untuk mengedit foto di Lightroom meski performanya ya biasa aja ya. Meskipun RAM-nya 4GB, dia masih lumayan bisa untuk kita ajak multitasking. Dan di tablet ini bisa juga menggunakan split screen yang bagiku sangat penting untuk sebuah tablet. Meskipun split screen-nya ini cuma 2 aplikasi seperti ini saja, tanpa floating windows, tapi itu hal yang wajar karena layarnya yang 8 inci ya, berbeda dengan tablet yang layarnya 11 atau 12 inci. Untuk bermain game seperti biasa, karena aku suka bermain emulator, aku juga akan mencoba tablet ini untuk bermain game emulator berat seperti PSP, PS2, GameCube, dan bahkan Switch emulator. Untuk gamepad, Gamester X5 Lite-ku masih bisa digunakan di tablet
ini, dan kalau menggunakan casing dia hampir mentok seperti ini. Kalau kalian belum tahu tentang gamepad GameStar X5 Lite, bisa tonton videoku yang ini. Performa God of War Chain of Olympus di PPS SPP. Di sini aku menggunakan back-end Vulkan dengan resolusi 2 kali PSP. Ini bisa berjalan dengan cukup baik meski sesekali turun ke 55 fps. Kalau ingin lebih nyaman lagi, bisa turunkan resolusinya ke 1 kali saja. Tapi aku lebih prefer seperti ini saja, 2 kali, karena grafisnya itu masih cukup baik di 2 kali. Untuk GameCube, aku menggunakan Dolphin Official dan Mario Kart Double Dash berjalan full speed di 60 fps dengan settingan bawaan. Begitu juga dengan Mario Sunshine juga berjalan di full speed. Ini aku gak nyangka ya kalau Mario Sunshine bisa berjalan full speed di prosesor yang satu ini. Tapi di sini ternyata bisa seperti yang kalian lihat. Selanjutnya aku coba God of War 2 di Nether SS2 dengan settingan 1 kali upscale dan underclock seperti ini. Itu dapat berjalan full speed dengan rata-rata FPS berkisar di 30 hingga 40 FPS. Aku juga mencoba Downhill Domination dengan settingan yang mirip, cuma di bagian cycle skipnya kita menggunakan mild underclock, dan Downhill Domination bisa berjalan full speed juga. Ini bisa jadi acuan ya, berarti akan cukup banyak game PS2 yang bisa kita mainkan di tablet ini meskipun perlu setting-setting terlebih dahulu seperti tadi. Untuk performa Nintendo Switch, kita pastinya cuma nyoba game ringan di sini ya, dengan Yuzu dan game Celeste, settingan resolusi 0,75 kali, berjalan di 40 hingga 55 fps full speed. Mengingat chipsetnya ini, kita tidak bisa terlalu berharap banyak dengan performa Switch di HP ini. Tapi ini menurutku sudah lumayan oke untuk memainkan game 2D seperti Celeste. Dan kalau aku bandingkan dengan HP yang kemarin kita bikin videonya itu, ternyata untuk emulator khususnya GameCube dan PS2, tablet yang satu ini performanya cukup mirip ya. Padahal skor Antutu-nya itu lumayan jauh perbedaannya. Sayangnya aku sudah tidak memainkan game mobile seperti Mobile Legends dan PUBG. Tapi seharusnya tablet ini bisa menjalankannya tanpa masalah. Tapi kalau kalian di video-videoku selanjutnya pengen ada itu, bisa komen di kolom komentar. Oh ya, selain itu aku juga menggunakan tablet ini untuk streaming game dari PC ku ya, menggunakan Moonlight. Dan untuk streaming game dari PC, layar 8,7 inci ini enak banget untuk digunakan dibandingkan HP ya, yang ukurannya 6 incian itu. Realme Pad ini support Wi-Fi 5GHz. Tablet ini punya kamera utama 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel yang menurutku hanya cukup untuk sekedar video call dan foto-foto dokumen. Itu hal yang wajar ya, mengingat tablet ini tablet entry level dan tablet gitu loh. Jadi siapa yang mau foto-foto pakai tablet gitu. Baterainya punya kapasitas 6400 mAh, bukan yang terlalu besar untuk sebuah tablet, tapi meski begitu untuk penggunaanku tablet ini bisa bertahan hingga 2 hari bahkan 3 hari tergantung penggunaan ya. Dengan screen on time berkisar di 10 hingga 12 jam. Meskipun tablet ini support 18 watt, charging time-nya itu cukup lama, bisa hingga 3 jam aja. Jadi bisa kalian tinggal tidur waktu ngecasnya. Unit yang menggunakan ini support SIM card, tapi ini sepertinya tidak bisa karena bukan unit Indonesia ya. Untuk OS yang digunakan masih Android 11 dan sudah tidak ada update lagi. Sejauh ini aplikasi yang biasa aku gunakan masih berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Aku pribadi sangat suka dengan tablet ini ya, untuk nonton, baca, nulis skrip, bahkan untuk monitor chat saat live streaming itu berjalan dengan sangat baik. Untuk menulis skrip YouTube ini atau keperluan Office, kita bisa menggunakan Google Dokumen dan Spreadsheet versi web, dan pengalamannya sama persis saat aku menggunakannya di Windows ya, karena aku juga pakai Google Doc dan Spreadsheet di Windows. Performanya juga lumayan untuk main game emulator, bahkan emulator Switch, meskipun cuma game ringan 2D seperti Celeste ya. Selain itu ukurannya yang 8 inch ini memudahkan kita untuk membawanya kemana-mana, bahkan di tas selempang seperti ini.
Untuk kekurangannya aku rasakan mungkin lebih ke resolusi dan kerapatan pixelnya yang kurang tajam. Coba setidaknya dia Full HD mungkin akan lebih baik ya. Untuk RAM-nya 4 GB, tapi kalau kita lihat Realme Pad 2 yang baru rilis aja juga masih menggunakan RAM 4 GB. Yang bikin aku khawatir itu sebenarnya adalah storage-nya yang cuma 64 GB. Jadi kalau install game besar seperti Genshin Impact itu akan cepat penuh ya. Sedangkan untuk game-game emulator kita bisa menyimpannya di micro SD. Saat video ini dibuat, storage di HP ini terpakai sudah sekitar 38% dengan sisa 39 GB ya. Padahal aplikasi yang aku install di tablet ini tuh tergolong sedikit. Dan yang terakhir mungkin untuk Android-nya yang masih Android 11 dan security patch-nya yang sudah tidak ada lagi. Tapi setidaknya aplikasi yang aku butuhkan masih support di tablet ini. Karena aku pernah nemu ya opini yang bilang kalau tablet Android itu cuma HP dengan layar besar. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan ukuran layar yang besar pada tablet itu sebaik mungkin, akan lebih nyaman mengerjakan berbagai hal di tablet, baik yang ukuran 8 inch seperti ini ataupun 11 inch dibandingkan HP. Yang penting kamu tahu apa yang kamu butuhkan saja. Kalau kalian seperti aku suka nonton, baca komik, nulis skrip atau bahkan cuma punya satu monitor sehingga tidak bisa baca chat waktu live streaming ya, mungkin tablet seperti ini cocok untuk kalian. Realme Pad Mini ini masih ada barang barunya di harga 2 jutaan, tapi di harga itu berat rasanya untuk merekomendasikannya karena ada beberapa tablet yang punya spesifikasi yang lebih baik dan ukuran yang lebih besar, dan bahkan harganya ada yang lebih murah. Untuk harga bekas Realme Pad Mini ini ada yang jual di kisar 1 juta dan menurutku masih bisa dipertimbangkan untuk harga segitu. Karena tidak banyak ya tablet 8 inch harga 1 jutaan di pasaran dengan spek yang menarik. Itu dia pengalamanku menggunakan tablet 8 inci yang kebetulan itu Realme Pad Mini. Kalau kalian ada pendapat berbeda, kritik dan saran bisa kita diskusikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.